Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita masih boleh memuji dan menyembah Tuhan Kak Febe. Iya betul. Tetap semangat ya. Pasti adik-adik di rumah juga tetap semangat. Yes, pasti lagi benar. semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu pagi ini, kita mau berdoa dulu Kak Febe. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan anugerah kasih-Mu. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat semua karena anugerah dan kasih-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau ibadah sekolah minggu, kami mau memuji-muji Engkau, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang ada dalam kami itu yang menuntun kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu apa ini Kak Febe? Kasih Yesus indah-indah, oh Iya, indah. pastinya kasih Yesus itu pasti indah. Iya Ayo. dong. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya tepuk tangan adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang kita menyanyi lagu yang kedua, lagu Oh Sukacitaku. Oh Sukacitaku. Yuk siap-siap adik-adik. Tepuk tangan. Oh sukacitaku, Pam pam pam. sejak ku jumpa Yesusku.
Oh sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi kita mau nyanyi satu lagu. Ya. Apa tuh Kak Eba? Karya terbesar. Nah, ya, sebelum itu kita mau kasih persembahan dulu bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh ya. Yuk kita menyanyi satu pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, Kak Febe, Ya. tadi kita udah memuji Tuhan. Iya. Sekarang kita mau bercerita. Kak Denny pakai baju Ganti baju. langsung kling ya. Iya. Nah, kita langsung berubah ya. Ya. Ayo adik-adik, baju apa nih? Yang dulu itu loh, baju prajurit zaman dulu. Prajurit sekarang kan lain, Kak Ini Febe. ceritanya mau bercerita tentang berperang ya. Ya, ada tentara-tentara zaman dulu. Kalau tentara berarti mau berperang. Berperang, pasukan yang satu sama pasukan yang lain, Kak Febe. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oh iya, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Febe mau berdoa. Yuk. Ya adik-adik, kita berdoa, tutup matanya, sikap doa yang baik. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kemenangan atas hidup Amen. kami Tuhan. Amen. Kami
Kami percaya biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti akan maksud rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau cerita apa nih Kak Febe? Mau cerita, Kak Dedi kan udah pakai baju gini, katanya mau Berarti perang. bercerita tentang ada prajurit gitu. Perang antara siapa Ya. dengan siapa? Perang antara tentara Israel sama tentara apa tuh namanya? Aram. Aram. Nah, adik-adik ceritanya gini Kak Febe. Nah, suatu hari tentara Aram itu memanggil pegawai-pegawainya. Raja Aram Ya, Raja Aram memanggil pegawai-pegawainya. pegawai-pegawainya ngumpul. Wah, kata Raja Aram, nanti kamu akan mencegat tentara-tentara Israel. Gitu. Ah, Tentara Israel mau diadang ya? Ya, mau dihadang. Ya. Terus? Nanti kan kalau tentara Israel lagi jalan, terus mereka lagi lengang, lagi berjalan, terus mereka dihadang, bisa dari atas gunung atau dari tempat-tempat tersembunyi, bahaya, bisa terbunuh semua. Oh, mereka bermusuhan kan? Bermusuhan gitu. Oh, jadi tentara Aram mau menghadang Tentara Israel. tentara Israel. Terus Kak Deni Nah, akhirnya di Israel itu adik-adik ada seorang nabi. Nabi siapa tuh Kak Febe? Nabi siapa ya? Elisa. Nabi Elisa, adik-adik. Nah, Nabi Elisa bilang sama Raja Israel, Bilang apa? bilang begini, nanti kamu harus mendengarkan perkataan saya. Kamu nggak boleh lewat di sana karena akan dicegat sama tentara Aram gitu. Dikasih tahu sama Nabi Elisa Nabi Elisa kepada Raja Israel. Nah, Raja Israel ini mendengarkan Nabi Elisa, terus dilakukanlah. Terus beberapa kali juga dikasih tahu, mungkin lewat sini nggak ketemu bangsa Israel, lewat di sana nggak ketemu bangsa Israel, tentara Israel, lewat di sana. Jadi beberapa kali Nabi Elisa memberitahukan kepada Raja Israel supaya jangan lewat sini, jangan lewat sini, jangan lewat sini gitu. Supaya mereka nggak ditangkap ditangkap sama orang Aram, sama tentara Aram. Jadi yang ngasih tahu tuh Nabi Elisa. Nabi Elisa. Jangan ke sono. Di sono nanti ketemu orang Aram. Ke sono aja. Ya, nanti gitu. kalau pas tentara Aramnya di sono, jangan ke kanan. Ya. Nanti ada tentara Aram, ke kiri aja. Ya. Begitu terus. Nah, Raja Aramnya ini bingung Kak Febo. Kesel dong ya. Kok ketahuan terus ya? Iya. Marah dia. Bocor nih. Iya. Marah dia. Rencananya. Panggil apa tuh pegawai-pegawainya. Sini. Dia marah. Mungkin ada orang-orang yang memberitahukan sama Raja Israel rencana kita, gitu katanya. Dikirain Raja Aram ada pengkhianat ada di dalam pengkhianat. pasukannya. Pasukan Aramnya. Yang kasih tahu kepada orang Israel supaya jangan lewat sono, jangan lewat sini. Soalnya setiap kali mereka lewat sini, nggak ada tentara Israel. Lewat di kanan nggak ada tentara Israel. Lewat kiri nggak ada. Lurus nggak ada. Kesel dong. Padahal ada di Israel itu ada Nabi Tuhan. Nabi Tuhan. Dan puji Tuhannya rajanya mendengarkan apa yang dikatakan Nabi itu, Nabi Elisa. Nah, setelah itu pegawai di Aram itu kasih tahu sama raja, bukan ada pengkhianat di tempat kita, bukan orang kita yang ngasih tahu. Di Israel itu ada nabi Kak Febe yang memberitahukan tentang rencana-rencana kita, walaupun diceritain raja itu di kamarnya. Luar Nabi biasa. Elisa bisa tahu ya. Walaupun ngomongnya di kamar, tapi dia bisa tahu rencana si Raja Aram buat
menghadang orang Israel. Iya. Akhirnya bocor, Iya. dikasih tahu ke Iya. orang Israel. Iya. Itu luar biasanya Tuhan kita. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan. sama Tuhan. Jadi apapun hal-hal yang mau mencelakakan mereka, Tuhan jaga. Tuhan jaga, Tuhan Tuhan kasih lindungin. tahu, Tuhan lindungin. Wah. Nah, begitu juga dengan kita KFB. Iya. Kita yang ada di dalam Tuhan, ada di dalam kasih Kristus, pasti Tuhan jaga. Iya. Adik-adik di rumah pasti juga Tuhan jaga. Jaga, Tuhan lindungin, Tuhan ya. lindungin. Wah. Nah, setelah itu Kak Febe kan marah dia. Wah, Raja Aramnya marah. Tapi setelah dikasih tahu sama pegawai-pegawai Raja Aram bahwa ada nabi yang memberitahukan rencana-rencana yang walaupun di kamar dia bisa dengar. Wah, Raja Aramnya bilang, pasukan pegawai cepat sediakan pasukan. Oh, dia tanya dulu, di mana itu nabi gitu. Di Raja mana Aram tuh? di Dotan. Oh, jadi dibilang itu nabinya ada di Dotan. Iya, tinggalnya di Dotan. Marah dong Marah si dia. Raja Aram. Oh, nabi satu itu aja masa membuat kita kalah. Oh, kita kan banyak tentaranya. Akhirnya kata Raja Aram, siapkan pasukan yang besar. Wah, kayak gini. Wah, tapi banyak. Tadi ini satu doang. Aduh, nanti Nabi Elisanya mau ditangkap. Iya, disiapin pasukannya besar, kereta, kuda, sama tentara-tentaranya. Terus mau menangkap Nabi Elisa di Dotan, adik-adik. Waktu datang, wah, sampai malam, udah sore, terus pagi-pagi bujangnya, pembantunya Nabi Elisa ini bangun. Wah, dia lihat di gunung-gunung, oh, ada tentara yang besar mau menangkap Nabi Elisa. Aduh, banyak kan ini. Iya, banyak tentara yang besar. Wah, terus dia bangunin, dia masuk ke dalam, manggil Nabi Elisanya. Nabi, Pak Nabi, itu ada pasukan yang mau menangkap Nabi Elisa, menangkap kamu. Wah, tapi karena Nabi Elisa adalah nabi yang mengerti kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Iya. Terus Nabi Elisa melihat bahwa ada pasukan yang lebih besar lagi. Terus Kak Denny, maksudnya itu Nabi Elisa kan bujangnya kasih tahu nih bahwa ada pasukan Raja Aram mau menangkap Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa bilang apa sama bujangnya? Bujangnya pasti ketakutan. Iya, ketakutan. Terus Nabi Elisa bilang gini sama bujangnya, ada pasukan yang lebih besar dari tentara Aram itu. Wah, terus Nabi Elisa yang berdoa, dia berdoa. Tapi kan di mana pasukannya? Iya, mungkin dilihat-lihat sama bujangnya, kok kagak ada. Mana pasukan yang mau lebih besar, yang mau melindungi Nabi Elisa? Nggak ada. Ada juga pasukan tentara Aram. Kelihatan. Terus akhirnya justru itu akhirnya si Nabi Elisanya berdoa sama Tuhan, terus dibukakan mata rohaninya, terus dia lihat. Wah. Siapa yang melihat? Bujangnya ini. Bujangnya akhirnya melihat ada tentara besar. Tentara yang lebih besar, lebih banyak adik-adik dari tentara Aram. Nah, akhirnya apakah Kak Febe, apakah tentara yang lebih besar itu menghabisi tentara Aram itu? Enggak. Akhirnya Nabi Elisanya berdoa. Setelah dia mau menangkap, Nabi Elisanya berdoa sama Tuhan supaya tentara Aram itu yang banyak itu dibutakan matanya. Wah. Tadi doanya supaya mata bujangnya dicelikkan supaya melihat ada tentara besar. Sekarang kebalikannya. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya mata tentara-tentara Aram
malah disuruh dibutakan. Disuruh dibutakan. Jadi kalau tentara Aram dibutakan berarti bisa ngelihat Nabi Elisa nggak? Nggak bisa. Wah, udah di mana juga ini kagak tahu ya, nggak tahu ya. Adik-adik, wah di mana ya, di mana? Wah, akhirnya Kak Febe, Nabi Elisa ini pergi ke tentara Aram, terus dia bilang gini, kalau kamu nggak melihat, turutin apa yang saya katakan. Bukan di sini tempatnya katanya. Jadi tentara Aramnya nggak ngenalin Nabi Iya, Elisa. karena nggak melihat, ya kan. Akhirnya tentara yang banyak itu nurut sama apa yang diperkatakan Nabi Elisa. Terus kamu harus ngikutin saya, apa yang saya katakan, ikut. Akhirnya mereka ngikut, mungkin belok kiri, belok kanan, belok kiri. Mau nyari Nabi Elisa. Iya. Padahal Nabi Elisa yang nuntun. Iya, Nabi Aduh. Elisa yang nuntun karena mata mereka sudah dibutakan. Nah, terus Kak Febe, akhirnya Nabi Elisa ini membawa tentara Aram itu ke Samaria. Di Samaria kan ada Raja Israel. Iya. Tapi di sana ada Raja Israel. Nabi Elisa yang ketemu sama Raja Israel. Raja Israel nih tentara Aram nih. Hah? Oh, banyak tuh. Mereka nggak melihat, buta gitu. Mereka nggak ngenalin. Iya, karena mereka nggak ngelihat. Akhirnya setelah sampai di Samaria, Elisa berdoa supaya mereka dibukakan lagi, supaya mereka bisa melihat. Setelah mereka melihat, kok aku ada di Samaria ya? Ada di depan Raja Israel. Wah, bahaya nih, kita terkepung nih ya. Dah, kita bisa-bisa kita yang dibunuh nih. Iya. Aduh. Terus kata Raja Israel, apakah saya harus membunuh mereka? Wah. Tanya Raja Israel kepada Nabi Elisa. Oh, iya. Soalnya gampang nih, Iya, tinggal tangkep aja. Kita udah itu kan udah mengilili mereka udah terkepung gitu. Terus Akhirnya dibunuh nggak? enggak. Ditangkep nggak? Enggak ditangkep, malahan Kata Nabi Elisa gini, Raja siapin makanan Ya. dan mereka makan dulu. itu kan musuh kayaknya nih. Iya, itulah adik-adik, Nabi Elisa ini seperti gambaran Tuhan Yesus. Dia mau dibunuh, tetapi dia malahan memberi makan orang-orang yang mau membunuhnya. Wah, luar biasa ya. Oh, kalau itu kan, kata Nabi Elisa, Raja Israel siapin makanan yang besar gitu. Makanannya banyak karena prajuritnya orang Aram itu banyak. Berarti tentara Aram yang mau bunuh Nabi Elisa, malah Nabi Elisa suruh Mereka makan. mereka Dikasih makan sama Raja Israel. Wah, Luar biasa luar ya. biasa. Padahal mereka musuh ya. Iya, itulah Nabi Elisa menggambarkan Kristus yang mengasihi, walaupun itu yang akan membunuhnya, walaupun itu musuhnya, tapi dia tetap mengasihi. Dia kasih berkat, kasih makanan, ya kan? Mereka nggak ditangkap. Mereka nggak ditangkap. Akhirnya setelah makan, apakah mereka ditangkap? Enggak, mereka disuruh Pulang. pulang. Mereka disuruh pulang. Coba kalau bukan kasih Tuhan ada sama Nabi Elisa, mungkin Raja ini yang mau menangkap saya, udah bunuh aja. Nih saya udah anterin Saya di udah depan anterin. mata. Ini yang mau melawan Raja Israel, saya udah antarin, mata juga mereka buta gitu. Tetapi karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan Elisa yang menggambarkan Kristus itu, dia mencelikan supaya nggak buta. Dia menyuruh raja memberikan berkat makanan. Setelah itu mereka boleh pulang dengan Selamat. Wah, luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, kakak percaya kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, kita juga akan mengasihi walaupun Kak Febe itu musuh kita, ya kan? Walaupun kita nggak suka, tetapi kalau kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, mungkin kesel, aduh gimana nih saya kesel sama dia. Kalau kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, pasti kita mengasihi dia. Ya, adik-adik, ya. Sebelum udah selesai cerita firman Tuhan, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mengasihi kita, yang memberikan berkat. Ya,
walaupun itu musuhnya, diberikan berkat, diberikan makanan. Dan kalau kita ada dalam Tuhan berarti kita dilindungi seperti Nabi Elisa. Nah adik-adik, sebelum kita selesai cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami sudah dengar cerita firman-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa penuh kasihnya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau perlindungan kami Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih kasih-Mu yang besar ada tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami mendengar cerita ini ya Tuhan. Walaupun itu musuh Nabi Elisa, tapi dia mengasihi musuh itu Tuhan. Dia memberikan makan dan dia menyuruh pulang. Padahal orang-orang itu yang akan membunuhnya ya Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kasih Tuhan itu penuh dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan ada tinggal dalam kehidupan kami. Kami percaya itu boleh mengalir keluar, boleh mengalir buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami. Dan walaupun itu musuh kami tetap mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati anak-anak yang menonton acara kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Engkau yang sudah memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu Tuhan depan. Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati.